Hai, bertemu kembali dalam channel saya Peter R. Igot. Hari ini kita belajar bagaimana cara menanam pokok stroberi. Oke guys, kalau sempat pasal buah stroberi, pasti korang terbayangkan tempat-tempat seperti di Cameron Highland ataupun paling tidak diimport dari negara-negara luar yang beriklim sejuk. Oke, tapi sekarang tidak lagi guys. Di depan rumah korang sendiri korang dapat tanam pokok stroberi. Oke, aku di depan rumah aku ni berbaris dia pokok stroberi. Anak aku kalau dia mau makan aku tinggal petik je bagi dia. Oke, janji follow rapat-rapat ya, SOP-nya, guideline-nya follow rapat-rapat. Kalau tidak hasilnya nanti tidak akan memuaskan, seperti daun tidak bagus, pertumbuhan tidak bagus, buah kecil. Ya, masalah-masalah jika Anda lari dari SOP yang telah ditetapkan. Oke, di dalam video kali ini aku nak guideline ya, aku nak guide korang bagaimana cara dan tips-tips penjagaan pokok stroberi dan buah stroberi juga. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel saya ini untuk tips-tips pertanian yang akan saya bawakan dari semasa ke semasa. Oke. Pokok stroberi sebenarnya terdiri daripada highland dan lowland. Oke. Jadi yang kita tanam ini adalah jenis lowland yang sesuai di tanah rendah seperti di tempat di mana kita berada. Oke, ini adalah anak-anak pokok yang saya sediakan untuk saya tanam sendiri dan juga saya jual. Oke, media tanaman. Media tanaman merupakan faktor yang sangat penting juga untuk pokok stroberi, karena media yang sesuai adalah yang memiliki pengairan yang bagus ya, pengairan yang bagus. Maka saya biasanya menggunakan sekam padi ditambah dengan topsoil dengan kompos. Oke, 3 komponen ini biasanya yang menjadi basic di dalam media saya ya, sekam padi 1 bahagian, topsoil 1 bahagian, dan kompos ataupun tanah sawit 1 bahagian. Untuk tanaman-tanaman yang lain seperti chili itu saya menggunakan media kokopit ya, kokopit 100% ya. Ada video saya yang sebelum ini mengulas tentang bagaimana cara saya memproses kokopit. Oke. Ini adalah anak pokok yang sudah saya pindahkan ke dalam cup. Oke. Yang saya jual juga seperti ini ya. Saya menggunakan polybag size 10/12 ya, 10/12 sedang-sedang. Oke, kalau Anda perhatikan media saya ini pry ya, pengairannya bagus sekali, dia tidak akan bertakung. Itu sangat membantu pokok membesar dengan sehat ya. Kalau airnya bertakung nanti akar dia akan mudah mereput. Anak pokok stroberi, anak pokok yang sehat sangat penting ya. Kita cek akar dia, akar dia sangat sehat, merebak ke sana dan ke sini ya. Kalau kita timbus dia nanti pastikan tanahnya sampai ke pangkalnya saja ya. Jangan sampai ke crown yang di atas itu. Kalau lebih daripada pangkal akar dia, pokok akan lemas dan akan mereput mati. Oke, placement di dalam polybag, saya akan meletakkan pokok sedikit ke tepi ya, tidak di tengah-tengah. Oke, ini bertujuan buahnya nanti buahnya nanti akan terjuntai keluar. Pastikan buahnya terjuntai keluar. Kalau saya tanam di tengah-tengah, nanti buah dia akan terjuntai ke dalam tanah di polybag ini ya. Kalau buahnya menyentuh tanah, dia cenderung untuk mereput ya, buahnya mereput dan membusuk. Dia tidak
sebaiknya tidak boleh terkena tanah ya. Kalau sudah terlanjur menanam di tengah-tengah, pastikan kita menyokong buahnya dengan garpu plastik itu. Oke, saya ratakan media saya. Oke, biasanya saya jual di dalam cup tadi. Oke, untuk customer saya, peringatan saya, jangan biarkan di dalam cup, nanti dia tidak akan membesar dengan bagus. Buah dia kecil saja ya, harus dipindahkan ke dalam polybag yang lebih besar ini. Nah, ini pengairan ya, saya baja dengan baja ebi ya. Ini adalah baja ebi. Oke, pasal pengairan ya, kadang-kadang orang ada menggunakan dripper, tapi saya lebih prefer pengairan secara manual ya, so kita dapat pantau. Oke, pengairan pastikan jangan terlalu lembab, jangan juga media kita terlalu kering. Dulu saya selalu pakai kokopit saja, mudah untuk media saya terlalu kering. Oke, sebab itu sekarang saya tambahkan sedikit topsoil ya, topsoil. Oke, pastikan kita siram maksima saya rasa 2 kali sehari, pagi dan petang. Oke, kita siram pagi, kemudian petang kalau dia media masih lembut ya, jangan disiram. Oke, jangan disiram. Oke, ini baja yang saya pakai, baja ebi, dan ini isi meter untuk saya mengukur kepekatan baja ebi saya. Isi meter ini sangat penting bagi orang-orang yang menggunakan baja ebi. Ini boleh didapati di Shopee ataupun di website Hana sendiri. Yang saya pakai ini jenama Hana, sekitar 200 lebih harganya untuk 1 unit ini ya. Untuk yang menggunakan baja ebi, ukuran yang saya pakai untuk pokok stroberi adalah 1.88 sehingga 2.0 seperti itu. Selain daripada isi meter, pH meter juga sangat penting karena kita perlu mengukur pH tanah media kita ya, pH media kita. Saya prefer 5.8 sampai 6.0 pH tanah saya. Oke. Ini bukan air biasa, saudara. Ini adalah baja ebi. Nah, ini adalah air pipe. Kalau Anda perhatikan perbezaan bacaan isi meter baja ebi dengan air pipe. Air pipe bacanya sekitar 0.1. Oke, dalam penanaman stroberi, apa yang saya cadangkan, seeloknya kita membuat anaknya dulu. Oke, ini antara media-media yang saya pakai, baja-baja yang saya pakai. Isi meter, pH meter, ini untuk racun kulat untuk anak, pokok. Oke, ini combo bag saya campurkan ke dalam tanah juga tadi. Selain daripada saya menggunakan baja kapur dolomit, ini untuk root guard. Ini bakteria yang saya pakai, Aminobacillus plus, bakteria. Saya menyediakan tanah juga ya, ecoenzyme. Ini tidak terlalu diperlukan juga kalau kita tanam kecil-kecilan ya. Ini untuk layu Fusarium, saya prefer Arashi ya, racun semut saya Regen. Kayak ini saya masih menggunakan Regen, tapi kalau Anda ada mengetahui baja racun semut yang lebih bagus, boleh cadangkan di ruangan komen, saudara. Ini pencahayaan juga sangat penting ya. Pokok saya mendapat sepenuhnya cahaya dari pagi, kemudian sampai tengah hari. Ya.
Tengah hari sampai petang dia tidak menerima cahaya, takut nanti dia terlalu Ini satu hangus, lagi tempat saya menyimpan pokok. Ini pokok grape, pokok anggur, dan strawberry sama di sini. Di sini pencahayaan dari pagi sampai petang, tapi saya gunakan netting hitam dan juga plastik UV. Oke. Di sini ada pokok asparagus, ada pokok vanila juga. Mereka ini tidak boleh terkena air terlalu banyak. Sebab itu saya gunakan plastik UV pelindung hujan. Takut nanti akarnya akan mereput. Oke. Dan salah satu yang faktor yang sangat penting yang saya lupa tadi tekankan di awal video, yaitu pemangkasan, ya, pruning daun. Daunnya harus di pruning yang sudah tua, yang sudah hitam, karena itu sangat penting untuk pertumbuhan buah yang sehat. Ya, paling-paling kita tinggalkan 5 daun jika kita ingin membuat buah yang sehat. Oke, sekian saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten pertanian saya yang seterusnya. Oke, jaga diri. Jumpa lagi. Stay safe. Bye.